Beberapa tahun terakhir, aku cukup sering melakukan riding dengan sepeda motor seorang diri, meski rutenya belum terlalu jauh. Kadang milih solo touring karena biasanya jadwal waktu luangku yang seringkali berbeda dengan rekan-rekan komunitas maupun rekan-rekan kantor. Dan juga karena aku sering berhenti kalau nemu pemandangan bagus pas lagi touring sambil motret landscape. Jadi daripada merepotkan rombongan touring, akhirnya lebih sering touring sendiri. Meski nggak enaknya, nggak ada yang ngefotoin, nggak ada teman ngobrol, nggak ada yang riding bareng-bareng, tapi ya mau gimana lagi. Tapi jadi lebih cenderung ke menikmati perjalanan dan me time, mungkin lebih tepatnya, dan kadang malah dapat teman-teman silaturahmi baru di perjalanan. Solo touring paling jauh dengan sepeda motor paling baru dari Jogja ke Lombok PP selama 2 minggu, karena memang santai banget dan banyak mampirnya. Yang kedua, pas touring dari Solo ke Lampung cuma beberapa hari perjalanan, itu pun pakai mampir lama di tempat saudara. Nah, karena ada hal-hal yang terjadi di luar perkiraan kita selama perjalanan, oleh karena itu segala macam hal yang berhubungan dengan kegiatan touring dengan sepeda motor harus kita siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi. Nah, aku mau sharing tentang hal-hal yang biasanya perlu disiapkan untuk solo touring jarak jauh. Yang pertama, pastikan diri dalam kondisi fit dan sehat. Nah, sebelum kamu memulai solo touring, yang paling penting adalah memastikan kondisi fisik dan mental secara keseluruhan siap untuk berkendara jarak jauh, berjam-jam, berhari-hari, dan mungkin berminggu-minggu, dan siap menerima segala risiko yang mungkin terjadi pada saat touring nanti. Nah, jangan lupa juga untuk membekali diri dengan perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk kesehatan, misalnya vitamin, minyak angin, makanan ringan, obat-obatan, dan maupun standar medis yang akan diperlukan dalam kondisi riding, terutama kalau ridingnya dalam kondisi pandemi gini ya. Nah, tidak ada salahnya juga untuk membiasakan diri atau berlatih riding dalam jangka waktu yang lama secara bertahap agar badan tidak kaget. Jadi jangan langsung. Jika kamu terbiasa riding hanya maksimal 2 jam, terus langsung jalan jauh yang sehari bisa 8-10 jam perjalanan, pasti badan akan kaget. Nah, jadi bisa dilatih dengan riding 2-3 jam dulu, kemudian 5-6 jam, kemudian 8-10 jam per hari, dan seterusnya. Sebaiknya sih istirahat setiap maksimal 3-4 jam sekali jika riding dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Apapun jenis sepeda motor yang digunakan harus dalam kondisi yang prima. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena kamu pasti nggak ingin di tengah perjalanan motor mengalami masalah. Lakukan pengecekan di bengkel kepercayaan atau melakukan servis motor terlebih dahulu sebelum mulai touring. Dengan demikian, seluruh komponen motor yang bermasalah atau rusak sudah diperbaiki atau diganti sehingga tidak akan mengganggu perjalanan, terutama mesin, sistem pengereman, sistem kelistrikan, sistem kemudi, dan kondisi ban. Jangan lupa bawa toolkit standar minimalis sesuai kebutuhan buat jaga-jaga. Yang ketiga, siapkan bekal dan izin. Jangan lupa untuk membawa perbekalan yang diperlukan seperti pakaian dan ganti maupun hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting jangan lupa uang sakunya, baik uang tunai maupun uang digital, karena namanya touring jarak jauh, apalagi dalam waktu yang lama, biayanya tidak sedikit untuk BBM, untuk makan, jajan, parkir, biaya menginap, ataupun biaya kapal jika memang menyeberang antar pulau, dan berbagai hal-hal yang nggak terduga. Kamu juga bisa perkirakan sendiri sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk izin dan beritahu kepada anggota keluarga agar mendapat restu untuk solo touring jarak jauh agar hati dan pikiran lebih aman dan tentram.
Jangan lupa juga untuk membawa SIM, KTP, STNK, atau surat-surat lain yang diperlukan dalam perjalanan antar daerah. Apalagi perjalanan touring antar negara, sudah pasti diperlukan dokumen yang lebih banyak, lebih lengkap, dan uang sakunya juga yang banyak. Yang keempat, kenali rute perjalanan. Nah, jika kamu akan solo touring ke lokasi yang belum pernah kamu kunjungi atau belum pernah dilewati sama sekali, tidak ada salahnya untuk mencari informasi tentang rute tersebut agar bisa mempersiapkan diri dan kendaraan sebaik mungkin. Bisa googling di internet, tanya di grup touring online, atau tanya dengan rekan-rekan komunitas. Hindari perjalanan malam untuk solo touring jika kamu sering mendapat informasi bahwa daerah tersebut rawan kejahatan di malam hari. Perkirakan juga waktu tempuh jika kamu memiliki target-target lokasi yang ingin digunakan untuk istirahat, bermalam, kulineran, berwisata, ataupun hal lain, jadi waktu perjalanan dan tenaga jadi lebih efisien. Pastikan juga kamu akan menginap di mana, apakah di hotel, losmen, tempat menginap di tempat saudara, atau menginap di pom bensin yang mengizinkan para petouring menginap, atau kalau mau nyoba di kantor polisi. Nah, jika kamu mengunjungi tempat wisata tertentu, cek juga biaya masuknya, rutenya, dan jam operasionalnya. Jangan sampai kamu sudah jauh-jauh sampai sana, ternyata tempat wisatanya tutup atau akses jalannya hanya bisa dilewati kendaraan tertentu. Namun, jika kamu solo touring memang pas nggak sengaja lewat daerah wisata, terus iseng mau mampir dan ternyata tutup, ya dinikmatin aja. Yang kelima, siapkan smartphone dan emergency call. Pastikan smartphone kamu udah di full charge sebelum berangkat. Pulsa dan kuota internet juga pastikan cukup. Meskipun kini rata-rata motor udah ada charger mobile phone-nya, namun lebih baik mencharge baterai smartphone sebelum berangkat di rumah dan nanti pada saat berhenti istirahat, karena arus listriknya cenderung lebih stabil dan hasil charge-nya juga lebih tahan lama. Jika petunjuk jalan di perjalanan cukup jelas dan kamu cukup pede pada saat melewatinya, Google Map di smartphone tidak perlu digunakan agar baterai lebih awet. Jika motor kamu sudah ada perangkat GPS internal bawaan dengan layar besar, ya selamat, motor kamu keren berarti. Nah, jangan lupa juga untuk menginstal atau mendaftar di aplikasi travel seperti pembelian tiket kapal feri, tiket wisata online, maupun pemesanan hotel agar lebih mudah dalam touring nantinya. Akan lebih baik lagi jika kamu setting smartphone kamu dengan nomor panggilan cepat atau emergency call ke nomor keluarga, rumah sakit, maupun kantor polisi terdekat. Siapkan juga kontak emergency call jika motor tiba-tiba bermasalah di jalan ke nomor komunitas motor kamu, ataupun ke nomor rekan atau saudara di daerah yang akan dilewati atau dituju dalam perjalanan, atau juga nomor teknisi motor kenalan atau nomor kontak layanan towing motor jika memang diperlukan. Apalagi sekarang kan banyak layanan jasa towing motor, tambal ban, dan isi BBM dari beberapa prinsipal sepeda motor melalui pihak ketiga. Ada yang sudah satu paket ketika membeli sepeda motor, ada yang mendaftar untuk berlangganan tahunan dengan biaya yang menyesuaikan jenis sepeda motornya. Yang keenam, lengkapi diri dengan riding gear yang layak, nyaman, dan safety. Hal ini memang sebaiknya dipersiapkan untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi dalam perjalanan solo touring. Namun, kembali kepada settingan kenyamanan setiap orang yang berbeda-beda dan tentu saja kemampuan budgetnya, karena riding gear yang kalau lengkap, terstandarisasi dan nyaman, biayanya biasanya tidak bisa dibilang sedikit. Yang penting semua ada safety, dan juga ada beberapa hal yang diperhatikan, misalnya helm, jaket, kemudian jas hujan dan alas kaki yang nyaman digunakan dan safety pada saat kita melakukan perjalanan solo touring. Kembali kepada preferensi masing-masing untuk kenyamanan dan juga untuk budget masing-masing. Yang ketujuh, lengkapi motor dengan gear sesuai kebutuhan.
Selain diri kita sendiri, kondisi sepeda motor juga harus prima dan perlu disesuaikan gearnya dengan kebutuhan. Nggak harus yang lengkap, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Misalnya jika kamu tipikal orang yang barang kebutuhannya banyak yang dibawa, tidak ada salahnya memasang box tambahan pada motor, baik itu top box maupun side box. Jika kamu tidak suka pakai box motor, bisa gunakan tailbag ataupun tas yang dipasang di jok bagian belakang atau bracket khusus. Atau siapkan jaring motor yang bisa diikatkan ke jok motor bagian belakang untuk barang bawaan kamu. Sebaiknya jika bawa tas punggung maupun tas pinggang yang agak berat, diletakkan saja di bagian belakang motor dan ikat dengan jaring motor atau masukkan dalam box, sehingga tubuh menjadi lebih rileks dalam perjalanan jauh. Jika kamu suka riding pada malam hari dan sistem pencahayaan motor dirasa kurang terang, tidak ada salahnya memasang lampu tambahan seperlunya di bagian depan. Pasang di tempat pemasangan lampu motor yang paham akan kestabilan kelistrikan motor. Jika menggunakan peralatan GPS maupun Google Maps smartphone, ada baiknya membeli holder smartphone maupun holder GPS yang memiliki bahan yang kokoh, tidak mudah goyang, untuk dipasang di sepeda motor, terutama di bagian stang, bagian atas speedometer, maupun di spion, agar memudahkan kita untuk melihat rute pada saat perjalanan ke tempat yang belum pernah dilewati, atau hal-hal lain yang kemungkinan kamu perlukan untuk perjalanan panjang tersebut. Tapi jangan dipaksakan jika budget memang tidak mencukupi. Cukup yang penting kondisi motornya prima, kamunya juga prima, dan sudah puas ataupun cukup dengan kondisi motor bawaan pabrik. Namun terkadang ada kalanya kita riding dengan sepeda motor tanpa ada tujuan jelas mau kemana, tanpa ada perencanaan maupun persiapan khusus. Pokoknya jalan aja, lewatin berbagai daerah dan ngikuti petunjuk jalan. Yang penting uang sakunya ada, kita sehat, motor sehat, bawa baju ganti. Nah, urusan nanti mau lewat mana, mau mampir kemana, mau nginep di mana, ya kondisional aja, dipikir nanti. Jadi menikmati perjalanan. Nah, itu aja sih hal-hal yang harus disiapkan sebelum touring sendirian jarak jauh sesuai dengan pengalaman orang-orang di sekitarku dan juga pengalaman aku sendiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin yang lebih berpengalaman bisa melengkapi poin-poin tersebut di kolom komentar. Semoga bermanfaat.